Hai Sobat Info, salam sehat semua, selamat bertemu kembali dengan Biang Info Channel. Channel tentang info menarik dan unik seputar dunia sepak bola. Silahkan terlebih dahulu klik like, subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar selalu mendapat update terbaru dari Biang Info. Timnas U17 Indonesia otomatis berhak tampil di putaran Piala Dunia U17 2023. Sebelumnya, secara resmi Indonesia ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar 10 November hingga 2 Desember mendatang. Namun, sepertinya beberapa negara jiran melalui sorotan media dan komentar publik sepak bolanya terlihat iri dan cenderung meremehkan kualitas Timnas U17 Indonesia yang akan ikut serta di gelaran tersebut. Negara yang gagal lolos Piala Asia U17, namun bermain di Piala Dunia U17, begitu tulis satu media jiran. Mereka memandang aneh, Indonesia bisa langsung ambil bagian di Piala Dunia tersebut walaupun melalui pintu tuan rumah. Mereka merasa perlu untuk menyoroti kegagalan tim sepak bola Indonesia yang gagal lolos ke Piala Asia U17, khususnya mengingat kemenangan Malaysia atas mereka dalam pertandingan krusial. Indonesia memang tidak berhasil maju ke Piala Asia U17 setelah kalah dengan skor 1-5 dari Malaysia. Namun apapun itu, FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 dan memberikan peluang untuk menunjukkan kemampuannya. Kita harus optimistis bahwa Garuda Muda Asia akan terbang tinggi dan bersinar di Piala Dunia U17 nanti. Heading dari Muhammad Narendra Tegar, merubah skor menjadi 0-4. Terungkap beberapa alasan, mengapa kita yakin tim Garuda Asia akan bersinar di Piala Dunia U17 2023. Ini dia namanya sepak bola pemirsa. Kombinasi tim pelatih. PSSI telah menunjuk pelatih kepala untuk mempersiapkan Timnas U17 yaitu Bima Sakti. Sebuah keputusan yang tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Bahkan tak sedikit pula yang mempertanyakan keputusan yang dibuat oleh PSSI tersebut, mengingat track record Coach Bima yang masih belum stabil kala menangani skuad Garuda. Alasan penunjukan Coach Bima sebagai pelatih Timnas U17 ini pun sudah dijelaskan oleh Erick Thohir, melalui PSSI TV beberapa waktu lalu. Ketua Umum menyatakan, bahwa penunjukan Bima Sakti sebagai pelatih kelompok umur 17 tahun tak lepas dari kontrak pelatih-pelatih lain di Timnas Indonesia. Seperti contoh, Coach Sintayong diserahi tugas di level senior. Sementara Coach Indra Syafri diserahi di kelompok umur U23. Yang kedua, PSSI berkeinginan supaya para pelatih muda bermunculan di negeri ini. Bima Sakti tidak akan dibiarkan bekerja sendirian dalam membentuk tim. PSSI mengatakan bahwa Indra Syafri dan Sintayong ditunjuk sebagai pendamping Bima Sakti. Di samping ada Coach Bima, kami minta Coach Indra Syafri dan Sintayong membackup Coach Bima, kata Arya Sinulinga. Indra Syafri dan Sintayong juga akan ikut turun untuk mencari pemain-pemain tersebut, imbuhnya. Kerjasama ketiga pelatih yang berpengalaman ini diharapkan akan membentuk tim Garuda Asia yang kuat dan menjanjikan. Gabungan kapasitas ketiganya akan saling menguatkan. Ada yang mempunyai pengalaman dan jam terbang di luar negeri dan Piala Dunia, ada yang kuat dalam pembinaan mental dan ada yang kuat dalam kedisiplinannya. Kombinasi pemain yang mumpuni. Kerangka pemain tim U17 sebenarnya telah terbentuk dengan adanya tim U16 yang telah menjuarai Piala AFF U16 2022, namun selanjutnya tim gagal dalam kualifikasi Piala Asia U17. Artinya, tim ini belum cukup kuat untuk bersaing di level Asia apalagi Piala Dunia. Karena itu fokusnya tim pelatih adalah memperkuat tim. Seleksi pemain baru. Bersama pelatih Timnas U17 Bima Sakti yang telah ditunjuk PSSI, Sintayong dan Indra Syafri, akan menyeleksi pemain baru, mencari bibit muda pemain sepak bola Indonesia di 9 wilayah. Dengan harapan, tim asuhan Bima Sakti itu nantinya dihuni pemain-pemain terbaik. Garuda Select. Pemain Garuda Select dapat dipilih untuk memperkuat tim U17 Garuda Asia. Pemain jebolan Garuda Select layak untuk mendapat kesempatan membela Timnas U17, dengan pertimbangan berpengalaman di luar negeri dan terbiasa bermain dengan tim-tim Eropa dengan deng fisik pemain besar yang berkarakter Eropa, Amerika dan Afrika.
Ada sejumlah pemain jebolan Garuda Select yaitu Muhammad Hanif Ramadan, Andre Pangestu, Rizjar Nurfiat Subagja, hingga Nabil Ashura. Pemain diaspora. Banyak pemain keturunan Indonesia usia di bawah 17 tahun, yang tengah meniti karir di berbagai belahan dunia, mulai dari Eropa hingga Brasil. Setidaknya ada 5 pemain diaspora yang bisa menjadi opsi untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Mahesa Ekayanto. Mahesa Ekayanto merupakan pemain muda potensial keturunan yang memiliki 2 kewarganegaraan yakni Belanda dan Indonesia. Kini Mahesa bermain di Akademi FC Dordrecht, Belanda. Usianya yang masih 16 tahun sangat memungkinkan untuknya membela timnas Indonesia U17. Apalagi pemain kelahiran 2007 itu memiliki tinggi badan yang proporsional mencapai 182 cm sehingga mampu diandalkan untuk berduel dengan pemain-pemain Eropa. Lionel Sinathrya. Pemain bernama lengkap Lionel Nathan Sinathrya Kartoprawiro merupakan putra sulung dari pasangan selebritas Donna Agnesia dan Darius. Lionel kini tercatat belajar di PSG Academy. Pemain yang lahir pada 28 Juni 2007 itu juga bisa menjadi opsi untuk memperkuat kedalaman skuad Garuda Muda. Dava Zafran. Pemain yang kini bermain untuk Captiva Sports Academy Spanyol itu merupakan keturunan Indonesia. Dava juga memiliki postur tubuh yang ideal mencapai 175 cm. Dia juga pernah bermain bersama Lionel di ajang Mediterania International Cup U16, Barcelona pada April 2023 lalu. Welber Jardim. Welber Jardim sempat disebut-sebut sebagai the next Neymar di Brasil. Pemain yang berposisi sebagai striker itu kini memperkuat Sao Paulo FC. Ia lahir di Banjarmasin dari pasangan mantan pemain Persiba Banjarmasin, Elisangelo de Jesus Jardim dan Liliana, wanita asli Banjarmasin. Prestasi Welber pun tak bisa dianggap remeh. Pada 2019 dia berhasil menorehkan treble winner ketika menjuarai Adidas Madewis Cup 2019 di Prancis, Dana Cup 2019 di Denmark, hingga Gothia Cup di Swedia. Posisinya sebagai striker bisa diandalkan untuk menjadi tandem Arhan Kaka di lini depan. Tentu itu akan membuka peluang lebih banyak bagi skuad timnas Indonesia untuk menciptakan peluang gol. Dia pun dikabarkan bersedia membela timnas Indonesia. Eren Suitela. Eren Suitela sama seperti Welber, Eren juga tengah meniti karir di negeri Samba. Dia baru saja mendapat panggilan dari klub Brasil Atlético Mineiro. Ayah Eren Suitela, Dodi Suitela adalah pria asal Sumedang sementara sang ibu, Sevin Suitela merupakan wanita Turki. Dodi disebut-sebut akan sangat bangga apabila Eren bisa dipanggil PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Training camp di Eropa. Setelah timnas Indonesia U17 terbentuk, mereka kemudian dijadwalkan melakukan pemusatan latihan, TC, di Eropa agar lebih mudah mendapatkan lawan uji coba. PSSI melalui Arya Sinulinga mengatakan akan mengundang tim dari Amerika dan Afrika sebagai trial. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membeberkan rencana pemusatan latihan, TC, jangka panjang timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 2023 akan dimulai pada Juli mendatang hingga Agustus. Lalu pada September hingga Oktober, timnas U17 dikirim ke luar negeri. Diharapkan para pemain timnas U17 bisa berlatih pertandingan persiapan agar nantinya bisa merasakan lawan tim-tim kuat sebelum menghadapi Piala Dunia U17. TC itu baik dengan negara-negara Eropa, Asia, Afrika, sehingga mereka tidak kaget di kejuaraan dunia U17 nantinya, tambah Erick. Dukungan pemain ke-12. Dalam gelaran Piala Dunia U17 ini, timnas Indonesia akan tampil di ajang tersebut dengan slot istimewa sebagai tuan rumah. Itu artinya bermain di kandang sendiri. Ya, tentu. Tim U17 Indonesia dengan bermain di depan publiknya sendiri bisa menjadi momen yang sangat spesial. Dukungan dari para pendukung setia, dapat memberikan semangat tambahan kepada para pemain untuk tampil maksimal.
Stadion bisa menjadi pusat kegembiraan dan antusiasme. Para supporter akan memadati tribun, meneriakkan yel-yel dukungan, dan memberikan semangat kepada pemain-pemain muda yang berjuang untuk meraih kemenangan. Selain itu, bermain di depan publik sendiri juga memberikan keuntungan taktis. Para pemain U17 Indonesia akan lebih familiar dengan lapangan dan kondisi di stadion mereka sendiri, yang bisa memberikan keuntungan dalam hal penyesuaian permainan dan strategi. Bertanding di depan publik sendiri dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan penampilan yang gemilang. Gairah dan atmosfer bola Indonesia sedang bagus. Saat ini Indonesia sedang berusaha membangkitkan kepercayaan diri pada dunia persepakbolaannya. Indonesia baru-baru ini berhasil meraih medali emas cabang sepak bola SEA Games Kamboja 2023. Hal ini menjadi titik balik bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, untuk membangkitkan semangat dan mengejar prestasi lebih besar di tingkat internasional. Indonesia pernah tampil di level dunia, seperti pada Olimpiade Melbourne 1956 dan Kejuaraan Dunia Pemuda FIFA 1979. Inilah prestasi yang mau dikejar untuk dapat diulangi. Skuadnya mulai bermental tinggi dan tidak gentar sama sekali meski menghadapi tim-tim peringkat 100 besar seperti Curaçao, Palestina, bahkan sang juara Piala Dunia 2022, yakni Timnas Argentina dalam FIFA Matchday Juni 2023. Para pemain Timnas Indonesia justru sedang dalam motivasi yang tinggi untuk bisa memberikan yang terbaik. Harapannya, kuatnya mental ini akan menular pada semua level umur timnas termasuk timnas U17. Nantinya pada kejuaraan Piala Dunia U17, timnas U17 berpeluang diperkuat oleh nama-nama beken seperti Kakak atau Arhan Kakak Putra Purwanto dari Persis Solo, Zidane atau Ahmad Zidane Ar-Rasyid dari PSS Sleman, dan terakhir ada Vigo atau Vigo Denis Saputrananto dan Crespo Femas Aprian Crespo dari Persija Jakarta. Gimana nih sobat? Masih kurang yakin dengan alasan di atas? Ayo kita dukung tim U17 Garuda Asia, untuk tampil maksimal di Piala Dunia U17 dan membungkam suara berisik jiran-jiran kita. Nah bagaimana sobat? Informasinya menarik bukan? Jangan lupa komen dan nantikan terus video menarik dari Biang Info. Terima kasih.